Bagaimana Nabi Lut memberikan penjelasan. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan petunjuk kepada bapaknya. Tapi bapaknya nggak mau. Allah itu lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah taufik. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang mau mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan tahu jemaah mana yang hak dan yang batil, dan kita tidak akan mengikuti kebenaran dan tidak akan meninggalkan kebatilan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala mempertahankan hidayah, ahankan hidayah dan mati di atas hidayah. Ada orang-orang yang dekat dengan hidayah tapi nggak dapat hidayah. Tapi ada orang-orang yang jauh dari cahaya hidayah tapi dia mendekat. Dia mendekat sampailah dia ke tempat hidayah itu. Dan ternyata ketika sampai ke tempat hidayah dia mendapatkan ujian yang berat. Tapi dia tetap mempertahankan hidayah itu. Salman Al-Farisi, kita tahu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, Salman itu membawa kurma. Dia jadi budak. Dia bawa kurma. Nabi pada saat itu SAW sedang di Kuba. Salman membawa beberapa kurma, lalu dikatakan, aku mengumpulkan sedekah, kata dia. Dan aku melihat engkau orang yang paling berhak bersama kawan-kawanmu. Diberikan kepada Nabi SAW. Setelah diberikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, alaihi salatu wassalam, kulu, kalian makan. Nabi tidak makan sedekah. Salman melihat, oh ini tandanya. Yang pertama. Kemudian keesokan harinya Salman bawa lagi kurma. Dia mengatakan, ini hadiah buat engkau. Akhirnya Nabi SAW makan dan mengatakan kepada para sahabatnya, kulu. Salman dapat informasi, dapat hidayah yang ingin dia pastikan. Bahwa Nabi yang akan diutus itu tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Yang ketiga, Salman datang lagi pada saat Rasul SAW ada di Baqi. Salman ini berputar ya, ke belakang, ke depan ya. Yang jelas dia selalu di belakang Nabi SAW. Dia mau lihat tanda kenabian. Karena Rasul SAW itu di belikat kirinya sini, itu ada stempel kenabian. Tatkala Nabi SAW memperhatikan Salman ini sedang ingin tahu sesuatu. Maka baju Nabi SAW, orang Arab dulu itu pakaiannya kalau enggak seperti ini, pakaian mereka seperti baju ihram ya. Kain di atas, kain di bawah. Maka Nabi turunkan kainnya, kelihatan tanda cap kenabian. Cap kenabian itu seperti besarnya seperti telur burung ya. Yang subhanallah letaknya itu sejajar sama jantung. Ini jantung, letaknya di bagian belakang sana. Ketika Salman melihat, maka Salman memeluk Nabi dari belakang dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Salman, tahawwan, engkau dari depan. Akhirnya Salman bercerita. Dan Nabi SAW ingin Salman menceritakan ceritanya kepada para sahabat yang lainnya. Dan nanti Salman bercerita kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Abbas ini masuk Islamnya kira-kira 30 bulan sebelum meninggalnya Rasulullah SAW.
Dan dia sahabat yang kecil. Dia dapat cerita langsung dari Salman Al-Farisi. Apa yang diceritakan Salman? Salman ini dari Asfahan, Iran saja. Daerah itu. Mereka adalah penyebab api. Dan Salman ini termasuk anak yang karena cintanya kepada Salman untuk keluar rumah. Salman cerita, aku itu dipingit sama bapakku seperti dipingitnya gadis. Jadi dulu gadis itu nggak keluaran rumah. Sekarang gadis di mana-mana ya. Tapi suatu hari kata Salman, bapakku punya kebun. Yang besar kebun ayahku. Kita sedang beribadah. Tertarik Salman ini. Akhirnya Salman masuk ke dalam gereja itu. Dilihatin orang-orang ini. Kok sepertinya ibadah mereka lebih bagus daripada ibadahnya kaum Majusi. Akhirnya Salman menikmatin kondisi di gereja itu. Sampai matahari terbenam. Bapaknya ini kirim anak buahnya kemana-mana untuk cari Salman. Salman akhirnya tanya, agama ini asalnya dari mana? Ini pentingnya. Kenapa Salman bertanya asalnya? Karena biasanya di sumbernya akan lebih bersih. Akan lebih murni. Kalau kita bicara aliran sungai Berantas. Ya Berantas. Yang ada di sini. Di mana sumbernya? Siapa yang pernah ke sumbernya Berantas? Kita lihat sampai sini sudah kotor, banyak orang buang sampah, ini, itu ya. Salman bertanya, di mana asalnya agama ini? Kata orang-orang di gereja itu, di Syam. Ini di Asfahan dan sebenarnya mereka perbatasan. Ini di Syam. Akhirnya setelah maghrib Salman baru pulang. Kata bapaknya, nak kemana kau nak? Kau berangkat kemana? Cerita Salman ini. Aku tadi lewat gereja ayahku. Dan ayahku, ibadah mereka itu sepertinya lebih bagus daripada agama kita, kata dia. Oh, katanya bapaknya, nak, agama nenek moyangmu lebih bagus daripada agama mereka. Kita lihat bagaimana bapaknya Salman tidak mendatangkan satupun dalil untuk membenarkan ajarannya. Apa yang didatangkan oleh bapaknya Salman? Nenek moyang. Ini sudah dari dulu nenek moyang kita. Salman ini ketika dia di rumah, dia itu dipelihara di salah satu tempat ibadah. Sehingga Salman itu menjadi orang yang bertanggung jawab tentang api. Api itu gak boleh mati di tempat peribadatan mereka. Salman termasuk yang sampai tingkatannya seperti itu. Salman mengatakan, enggak ayah, kata dia, agama mereka lebih bagus, ini itu. Ayahnya takut. Salman ini pindah agama. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Salman dirantai kakinya. Kalau istilah orang sekarang itu, dipasung. Ya dipasung Salman, enggak boleh keluar rumah. Sudah. Tapi Salman ya karena dia anaknya orang kaya, orang berada. Dia punya anak buah, teman-teman yang selama ini main sama Salman disuruh tanya. Sama gereja situ. Tanya, kapan ada orang dari Syam yang datang? Aku kepingin berangkat ke Syam. Maka ada informasi bahwasanya pedagang-pedagang dari Syam datang ke Asfahan. Datang ke Asfahan, lalu di sana mereka menyelesaikan urusannya. Salman ngomong, nanti kalau mereka mau pulang, sampaikan ke aku mau ikut mereka. Subhanallah, dapat informasi lagi bahwasanya mereka mau balik ke Syam. Salman bagaimana buka pasungnya itu dan dia lari. Sampai sini anak ingin kita semua tahu bahwasanya ada perjuangan yang harus dilewatin mendapatkan hidayah dari Allah SWT.
Sebagian kita alhamdulillah dapat hidayah nggak sampai melakukan perjalanan panjang. Dia lahir dari bapak ibu yang muslim. Tinggal bagaimana menjadi muslim yang sebenarnya. Akhirnya Salman ini melakukan perjalanan dari Asfahan sampai ke Damaskus. Di hadis Salman tidak menyebutkan daerah mana di Syam. Tapi kita tahu asal mula dari agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah di Palestina. Jarak antara Asfahan ke Palestina ini, Ana tanya sama ChatGPT tadi. Kalau ditarik garis lurus itu kira-kira 1434. Kalau lurus ya. Tapi kata mereka dijelaskan nggak mungkin lurus. Mereka akan melewatin gunung, lembah, mereka akan cari jalan yang mudah. Jadi kira-kira kalau ditempuh sekarang itu hampir 2000 kilometer. Salman meninggalkan orang tuanya. Padahal Salman hidup dalam kenyamanan. Salman anak pejabat. Yang dia akan dihormatin dan dihargai di masyarakatnya. Kita tahu bagaimana masyarakat memuliakan anak pejabat. Tapi semua itu ditinggalkan demi Salman mencari kebenaran. Sampailah di Palestina. Tadi anak hitung ini di Damaskus karena ibu kota pada saat itu Damaskus sempat menjadi ibu kota Islam. Tapi ibu kota yang digunakan oleh Romawi pada saat itu adalah Al-Quds, Baitul Maqdis, Yerusalem. Sampai di sana Salman tanya, karena dia nggak tahu, dia cuma ikut pedagang. Dia tanya di sana, siapa orang yang paling alim di sini? Orang yang paling ahli ibadah di sini. Kata masyarakat, uskuf fil kanisa. Uskuf. Di gereja, dia adalah orang yang paling top, kata dia. Akhirnya Salman jumpain itu uskup. Dia mengatakan, aku dari Asfahan, aku ingin belajar agama ini, aku ingin beribadah bersamamu, izinkan aku untuk berkhidmat kepadamu. Kita lihat ya, Salman mau berkhidmat. Dia mau belajar berkhidmat kepada alim ulama ini. Kata uskup ini, silahkan. Ternyata uskup ini penjahat. Jemaah. Lihat ujian pertama Salman. Dia mau mencari kebenaran dan dia sudah tahu agama ini benar setelah dia mendengar, mengkaji. Tapi ternyata tokoh agamanya korup. Dia nyuruh orang-orang sedekah. Kalau gereja berapa persen? 1/10 ya. Dia kumpulkan jamaah. Tapi uang itu tidak dibagikan ke orang-orang miskin. Tapi Salman tetap jamaah berada di tempat itu. Sampai orang ini mati. Kita lihat bagaimana perjuangan Salman ya. Dia tahu agama ini benar. Dibandingkan dengan agama Majusi. Dia lihat ini yang benar. Dan pada saat itu mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukan yang Trinitas. Cuma tokoh agamanya korup. Tidak bisa menjadi contoh. Tapi Salman terus sampai mati. Orang ini. Ketika mati. Orang-orang di kota itu bersedih ya. Mereka menangis. Mereka akan menguburkan. Kata Salman. Tunggu dulu kata dia. Nih uskup ini bukan orang baik. Rajul su kata dia. Dia itu nyuruh bersodako. Tapi dia tidak bagikan ke fakir miskin. Apa kata masyarakat? Wa ma ilmuka bihada. Engkau tahu dari mana kata dia. Oh, aku tunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan hartanya. Dikasih tahu ada daerah kosong di situ, kalian gali tempat ini. Digali didapatkan 7 qullah emas dan perak. Qullah itu ukuran 1 meter kali 1 meter, 100 liter ya. 100 liter, itu 700 liter. Isinya emas dan perak.
Kemarin yang ditemukan itu berapa? 74 kilo. Iya. 74 kilo ini kayaknya sudah kintalan jemaah. Mungkin 7 kintal jemaah. Kalau dihitung kalau 100 liter itu 100 kilo kira-kira. Kalau emas mungkin. Anggaplah 7 kintal emas dan perak. Akhirnya masyarakat marah jemaah. Itu orang uskupnya itu nggak dikubur. Disalib jemaah dan dirajam. Ini ujian buat Salman gitu loh. Salman jauh-jauh menempuh perjalanan hampir 2000 kilometer. Belajar dia kepada seorang tokoh agama, ternyata tokoh agamanya korup. Tapi Salman tetap belajar. Karena dia tahu ajarannya benar. Orangnya nggak benar. Kita kan kadang-kala menyalahkan agama gara-gara ada tokoh agama yang tidak baik. Ustadznya kayak gini, aduh nggak benar berarti agama ini. Tidak. Makanya masyarakat itu kalau melihat kelakuan umat Islam, kadang-kala dia merasa, gimana sih umat Islam kok kayak gini? Apakah agamanya memang kayak gini? Tidak. Agama Islam adalah agama yang benar yang mengajarkan semua kebaikan. Kalau ada salah satu tokoh agama yang tidak benar, yaitu dianya. Akhirnya digantilah dengan uskup yang baru. Uskup yang baru ini ternyata orang soleh. Orang yang taat kepada Allah. Bahkan bagaimana Salman mengatakan, aku tidak pernah melihat ya. Orang yang tidak sholat, karena dia bukan muslim ya. Tapi begitu baiknya dia zuhud terhadap dunia. Urusannya urusan akhirat yang selalu dia pikirkan. Ambisinya akhirat. Siang malam mereka beribadah kepada Allah SWT. Sampai suatu hari uskup ini mau meninggal dunia. Ujian lagi buat Salman. Baru belajar tahu-tahu meninggal dunia. Tanyalah Salman. Innahu qad nazala bika ma tara. Engkau sudah seperti ini, mau meninggal dunia. Kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar? Arti belajarnya belum selesai. Kayak ini santri-santri ini. Kadang-kadang belajarnya belum selesai sudah mau berhenti. Salman nggak berhenti. Salman tidak merasa udah cukup selesai ini sudah mati berarti memang kayaknya takdirnya Allah. Aku sampai sini belajarnya. Tidak. Dan tadi bagaimana Allah memberikan ujian kepada Salman. Untuk menguji benarkah dia hijrah kepada Allah. Kembali kepada Allah atau dia pura-pura. Mati uskup ini dan sebelum mati dikasih tahu. Kata uskup ini, aku nggak tahu ada seorang yang berada di atas agama yang benar. Yang seperti aku lakukan. Kecuali ada satu orang. Di mana? Di Mosul. Di Irak. Dari Asfahan menuju ke Damaskus atau menuju ke Al-Quds, Yerusalem. Dari sana ke Mosul. Kalau Anda tanyakan kepada ChatGPT, jarak antara Palestina ke Irak ini 697 kilometer. Bagaimana kalau ditempuh dengan jalan kaki? Berapa hari mereka? Anda dengar tadi ada santri-santri yang dari Bima. Ada yang dari Sulbar. Ada yang dari Sulbar. Ada yang Kendari masuk Sultra. Tempat-tempat yang jauh ya untuk menuntut ilmu. Salman tadi 2000 lalu melanjutkan menuntut ilmu 697 kilometer ke Irak. Berangkatlah sampai Irak sana. Dia cerita bagaimana perjalanan dia menuntut ilmu mencari kebenaran. Akhirnya diterima sama uskup ini. Di gereja yang ada di Mosul. Berapa waktu mau meninggal juga. Waduh kata Salman. Terus engkau wasiat akan aku kepada siapa? Kata dia gak ada lagi orang yang di atas kebenaran seperti aku. Kecuali ada satu uskup lagi. Dia adanya di negeri namanya Nusaybin. Negeri ini kalau antum lihat
perbatasan antara Turki sama Syam. Berangkat lagi dia, cuma nggak terlalu jauh. Jaraknya disebutkan 188 kilometer. Berangkatlah ke sana. Sampai Nasibin atau Nusaibin sana, dia menyampaikan kenapa dia datang berdasarkan wasiat. Perjalanan menuntut ilmu, perjalanan mencari kebenaran, butuh perjuangan. Ini menunjukkan surga Allah itu mahal. Mahal. Sebagian kita melakukan perjalanan umpamanya dari Sumbar merantau ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sebagian warga Sidoarjo berangkat ke Jakarta hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi 50.000. Sebagian kuli-kuli bangunan itu kerja di Denpasar. Karena ternyata di situ gajinya lebih besar 100.000. Dia lakukan perjalanan itu hanya untuk mencari sedikit tambahan dalam urusan dunia. Salman bukan cari itu. Dia sedang mencari kebenaran. Dia sudah tinggalkan orang tuanya. Udah gak tahu dia sama orang tuanya. Karena dalam pandangan dia kalau ketahuan sama orang tuanya, dia akan dipasung sama orang tuanya. Maka dia akhirnya berangkat ke Nusaibin. Belajarlah di Nusaibin beribadah, dan Salman menceritakan bagaimana baiknya uskuf-uskuf itu. Orang soleh semua. Tapi ternyata yang di Nusaibin mau meninggal dunia. Akhirnya dia tanya lagi, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar? Kata dia nggak ada lagi, kecuali satu kawan kita. Dia ada di Amuria. Amuria ini di Turki. Jaraknya 898 kilometer. Berangkat Salman. Dia tidak tinggalkan itu. Berangkat demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amuria, alhamdulillah Salman dapat lagi orang yang sama dengan guru-guru yang sebelumnya, yang taat kepada Allah, yang mengajarkan kebaikan, yang menjadi contoh dan teladan. Subhanallah, tidak lama dia pun meninggal dunia. Dan di Amuria ini Salman cerita, iktasabtu, aku kerja di Amuria. Bagaimana Allah mempersiapkannya Salman ini untuk perjalanan yang selanjutnya. Kalau dicerita tadi di Damaskus atau di Syam, kemudian di Mosul, di Nusaibin, tidak diceritakan Salman kerja. Tapi di Amuria Salman kerja sampai kata dia, aku punya Bukhairat wa Gunaimat, aku punya beberapa ekor sapi, beberapa ekor kambing, kata dia. Ketika dia mau meninggal dunia guru kini, aku tanya, engkau wasiatkan aku kepada siapa? Kata gurunya, nggak ada lagi sudah. Tapi sekarang ini sudah zamannya akan diutus Nabi akhir zaman. Yang nanti tempat hijrahnya Nabi ini, diutusnya di mana nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan dalam kitab-kitab Nasara itu tempat hijrah. Dia akan hijrah ke satu negeri yang letaknya bainal harratain. Negeri itu letaknya di antara dua batu hasil gunung Merapi. Di negeri itu di tengah-tengah, di timur dan baratnya itu ada bekas lava gunung Merapi. Dan di situ banyak pohon kurmanya. Maka Salman tanya, oh ini Arab ini. Tempatnya kurma ya, di Arab sana. Dalam kondisi setelah meninggal dunia, setelah dikuburkan, tahu-tahu ada pedagang dari Bani Kaleb, dari Arab sana, yang sampai ke Amuria. Kita tahu ada jalur sutra perdagangan Arab dulu jemaah. Dia sampai ke Amuria, maka Salman menawarkan diri kepada mereka. Kalau kalian balik ke Arab, bawa aku ya. Ini aku punya sapi, kambing sudah kalian ambil. Yang penting aku sampai ke sana.
Kata orang-orang Arab itu, iya silahkan. Berangkat sama. Sampai ke kampung mereka, Salman dijual menjadi budak. Apakah Salman pernah mengeluh kepada Allah? Apakah Salman pernah berburuk sangka kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan orang tuaku, aku berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari kebenaran. Terus yang kau berikan kepada aku jadi budak, aku kehilangan kemerdekaanku. Tidak, jemaah. Salman menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita tatkala hijrah, ekonominya kemudian hancur, mungkin dia diabaikan oleh masyarakat, diasingkan, dia mulai berpikir, ya Allah kok kayak gini, aku ini mau benar, tapi kok ujiannya berat banget. Lihat Salman, dijual sebagai budak, anak tokoh masyarakat, anak orang kaya berakhir menjadi budak. Tapi subhanallah, Salman tetap tujuan dia ke Arab itu untuk menyongsong hadirnya Nabi. Ketika dia dibawa ke kampung, satu tempat, dilihat ada pohon kurmanya. Kata Salman, oh kayaknya ini tempatnya Nabi itu. Ternyata bukan. Salman ngelihat kayaknya nggak yakin, bukan ini. Karena disebutkan sama gurunya, lokasi negeri itu di antara dua harroh tadi. Di timur dan di barat. Jadi antum kalau ke Madinah, itu ada namanya Harrawakim dan Harrawabrah. Mungkin sering disebut Harra Syarqiyah, Harra bagian timur, Harra bagian barat. Dan itu yang mengelilingi kota Madinah. Ini nanti ada ceritanya sama Salman. Kenapa Allah kirim Salman dari Persia ke Madinah? Kemudian setelah itu udah Salman jadi budak. Dia yang awalnya belajar agama, beribadah bebas, sekarang dia disuruh-suruh, diperintah untuk bekerja tanpa gaji. Subhanallah, ditakdirkan ada anak paman sepupunya pemilik Salman nih. Jadi Salman itu dijual kepada orang Yahudi. Dijual di kota itu, yang beli orang Yahudi. Ada orang Medina yang datang sepupunya, ngelihat Salman mungkin kerjanya sungguh-sungguh, dibelilah Salman. Yahudi yang membeli Salman ini Yahudi Bani Quraidah. Ya udah Salman berangkat dengan posisi dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi budak. Ketika dia sampai kota Madinah, bahagianya Salman Al-Farisi. Ini tempat Nabi yang akan diutus. Yang dalam bayangan dia, yang penting aku bertemu dengan Nabi. Mau jadi budak nggak ada masalah buat Salman. Dan itu prosesnya. Dia harus menjadi budak, dia akan dibeli oleh Bani Quraidah dan dibawa ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah entah berapa lama jemaah. Karena memang Salman ini ada yang mengatakan umurnya panjang sekali. Ada yang mengatakan umurnya sampai 150 tahun ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Karena memang cerita dia panjang. Sampai di Madinah, Salman nggak pernah dengar tentang Nabi yang diutus. Diutuslah Rasul SAW di kota Mekah. Tapi Madinah nggak dengar apa-apa. Sampai suatu hari, Rasul SAW datang ke kota Madinah. Salman itu sedang di atas pohon kurma. Majikannya kedatangan tamu, saudara cerita. Ada orang yang ditunggu oleh bangsa Arab. Dan dia ngakunya Nabi, kata dia. Itu Salman di atas pohon kurma. Dia gemeter sampai takut dia jatuh. Akhirnya turun Salman. Karena yang dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun itu datang. Tanyalah Salman kepada majikannya. Maaf kata dia, engkau ngomong apa tadi? Kata dia. Kata majikannya, apa urusanmu kata dia. Ditampar Salman jemaah kata dia. Sana lanjutkan kerjamu. Enggak aku cuma ingin memastikan apa engkau sampaikan tadi. Seperti itu perjuangan Salman. Akhirnya tadi Ana sampaikan cerita bagaimana Salman menjumpai Rasul SAW kemudian menyatakan keislamannya. Apakah setelah Salman masuk Islam selesai ujiannya? Tidak. Salman budak jemaah. Dia harus kerja keras kepada majikannya. Salman tidak bisa ikut perang Badar karena dia disibukkan dengan perbudakannya. Salman tidak bisa ikut perang
Uhud. Karena Salman memang sedang menjadi budak. Akhirnya Nabi SAW memanggil Salman. Nabi mengatakan kepada Salman, "Katib ya Salman. Salman, engkau bebaskan dirimu." Nggak ada, Nabi SAW nggak punya uang untuk membeli Salman. Kondisi umat Islam sangat sulit secara ekonomi. Nabi SAW sering puasa. Bahkan ada ashabus suffah yang 80 orang tidur di masjid. Mereka ya kalau ada makanan makan, kadang-kala habis isya diajak sama orang-orang Ansor untuk makan di rumahnya. Kalau ada makannya, kalau enggak ya enggak. Kadang-kala ada yang 2 hari enggak makan. Akhirnya Salman dipanggil sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Katib ya Salman, engkau berusaha untuk menebus dirimu." Tadi Anda sampaikan, perjalanan dari Amuria menuju ke kota Madinah, itu kalau ikut garis lurus di Google Map jamaah, itu 1798 kilometer. Tapi alhamdulillah tadi ceritanya sudah sampai Madinah. Akhirnya Salman datang kepada majikan. "Aku mau menebus diriku." Budak itu mahal kalau pinter. Kalau budak-budak yang bodoh, yang nggak bisa kerja, yang ngeyel kalau disuruh, itu biasanya murah. Obral, di obral nggak mau juga orang-orang kadang. Kata majikannya, "Oke, engkau boleh membebaskan dirimu asalkan engkau tanamkan buat aku 300 pohon kurma yang hidup. Dan engkau bayar 40 uqiyah emas." 40 uqiyah emas ini tadi anak hitung-hitung, satu uqiyah itu kira-kira 31 lebih dikit gram. Berarti 40 kali 3 kali 30 ya 1200. Kira-kira 1250 gram emas. Berapa miliar? Sekarang berapa miliar? 3. 1 gram berapa sekarang? Nah? 2,8 1 gram. Berarti 3M lebih. 3M lebih Salman. Ini uangnya. Masih dia harus nanam 300 pohon kurma. Apakah Salman mengeluh kepada Allah? "Aku ini ya Allah, sudah jauh-jauh untuk mencari kebenaran. Engkau masih berikan ujian." Salman tetap berjuang dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Tidak pernah menyalahkan Allah. Karena dia tahu Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dia tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada dirinya daripada orang tua. Tapi surga itu mahal. Akhirnya Salman datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah majikanku mau gitu. Tapi sekian." Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "A'inu akhakum." Kalian bantu saudara kalian. Ada yang ngasih Salman 5 tunas pohon kurma. Ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 30, sampai terkumpul 300 tunas kurma. Hadiah namanya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Salman, "Salman, engkau gali 300 lubang di tanah majikanmu. Nanti kalau sudah selesai, engkau panggil aku." Salman dibantu sama para sahabat. 300 lubang kurma sudah jadi. Nabi datang SAW menanam satu persatu kurma itu coba. Ditanam coba. Sampai 300. Dan kata Salman, tidak ada satu pun yang mati. Tapi Salman harus berjuang. Apakah sudah bebas? Enggak. Masih nunggu bayar 40 uqiyah tadi. Kira-kira 1 kilo seperempat emas. Suatu hari Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang. Subhanallah, beliau dapat emas seperti telur ayam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ainal Farisi?" Mana orang Persia itu? Dipanggillah Salman, karena Salman sibuk masih bekerja gitu, belum bisa membebaskan dirinya dia sampai bayar itu. Datanglah Salman Farisi. "Ya Salman, ini engkau bayarin," kata dia.
Kata Salman, kalau cuma segini ya nggak lunas ya Rasulullah SAW. Kata dia. Kata Nabi SAW, engkau bayarkan, Allah yang akan melunasi. Subhanallah, dibawa sama-sama, diberikan kepada majikannya, ditimbang 40 uqiyah. Bebas Salman. Bebasnya Salman bersamaan dengan perang Ahzab. Ingat, majikannya Salman Banu Quraidah. Dan Banu Quraidah ini tinggal satu-satunya Yahudi yang masih bertahan di kota Madinah. Dari 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Baik, siapa yang menyebutkan 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di kota Madinah? Ada hadiahnya. Tadi antum nanti minta sama Pak William, insyaallah aman. Nah, siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang jawab. Kalau bareng-bareng gampang jamaah. Saya tahu 1, dia tahu 1, 3. 3, bismillah. Banu Quraidah. Yang kedua, Khazraj, itu orang Arab Khazraj itu. Qainuqa, ya betul. Nah, yang satu lupa kan? Banu Nadir tadi disebutkan, Banu Nadir. Banu Nadir. Yang pertama diusir dari kota Madinah itu Banu Qainuqa. Karena mereka melanggar perjanjian setelah perang Badar. Yang kedua Banu Nadir, mereka melanggar perjanjian setelah perang Uhud. Yang ketiga Banu Quraidah, tadi majikannya Salman. Dan subhanallah, bagaimana Salman ini memang Allah kirimkan dari Persia untuk memberikan ide kepada Nabi SAW. Seakan-akan dia penyelamat dari Persia yang Allah kirim untuk itu. Kata Salman, kami ya Rasulullah, kalau di Persia, kampung kami diserang, hendaknya kami akan bikin parit. Orang Arab gak pernah lihat itu. Kata Nabi SAW, dzakar, ini kayaknya pendapat. Lihat. Apabila seorang dalam perjalanan hidupnya, dia tidak melihat peta secara lengkap, maka dia akan kecewa mungkin di tengah jalan. Kira-kira kalau antum dalam posisi Salman tadi, apa yang antum akan lakukan? Mungkin antum, ya Allah, kecewa sama Allah. Gimana sih Allah? Aku ini sudah berusaha mengikuti kebenaran. Tapi aku di PHK. Aku ditinggalkan sama kawan-kawanku. Salman jadi budak. Tapi kita lihat perjalanan Salman dengan utuh. Kita melihat subhanallah. Betapa agungnya Allah Jalla Jalaluh. Kalau Salman lahir di Madinah, Salman gak akan tahu tentang strategi perang Persia. Gak akan tahu. Dan di kota Madinah gak ada yang tahu strategi itu kecuali ini satu orang, ini orang Persia. Salman aja. Bagaimana kota Madinah selamat dengan ide dari Salman. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana pahalanya Salman Al-Farisi jemaah. Dengan idenya Allah memberikan keselamatan kepada penduduk Madinah. Maka yang ingin kita ambil pelajaran dari sini, bagaimana ketika seorang mau istiqamah, dia akan diuji. Allah berfirman, ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan aku beriman, kami beriman, lalu mereka tidak dikasih ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum mereka. Baru saja kita dengar bagaimana Allah memberikan ujian kepada Salman untuk memastikan apakah dia termasuk orang-orang yang beriman atau yang pura-pura beriman saja. Maka kita yang ada di tempat ini, kita yang mengaku kaum muslimin, ingat pesan Allah, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam kondisi Islam. Yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak adalah tatkala ajal menjemput dia. Bagaimana supaya kita bisa istiqamah seperti Salman? Bagaimana supaya kita bisa meniti jalan para sahabat Nabi? Mereka yang hijrah, akhirnya mereka dibantai. Bagaimana kita bisa meniti jalannya Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun, yang anaknya satu persatu dimasak di kuali itu, dia tetap mempertahankan keimanan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, disiksa sama Abu Jahal, dipukul, didera, akhirnya diancam mau dibunuh, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal mengambil tombak, ditusuk di kemaluannya Sumayyah. Dia tewas tetap mempertahankan la ilaha illallah. Maka untuk semua itu syarat utamanya kita harus kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa sebenarnya Allah yang setiap gerakan sholat kita menyebut namanya? Allahu Akbar. Lalu rukuk kita mengatakan Allahu Akbar. Kita bangkit dari rukuk kita sebut namanya lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kita sujud mengatakan Allahu Akbar. Bangkit lagi Allah. Siapa Allahu Akbar ini yang kita sebut? Setiap kali kita hendak melakukan sebuah aktivitas kita mengatakan Bismillah. Siapa yang kita sebut namanya ini? Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran. Di situ Allah menjelaskan tentang diri. Ada satu ayat yang semuanya hafal. Tapi kadangkala kita membacanya hanya sebagai sebuah ritual ibadah saja. Ayat itu adalah ayat kursi. Allah itu mengenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu al hayyu al qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nahum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada 10 poin di ayat kursi ini yang isinya mengenalkan tentang Allah. Dan kita disuruh baca habis sholat subuh. Kita disuruh baca habis sholat zuhur. Kita baca lagi habis asar. Kita baca lagi habis maghrib. Kita baca lagi habis isya. Kita baca lagi sebelum tidur. Tapi kebanyakan kita membacanya tanpa memahami maknanya. Oh, pernah ana membahas dulu Ustaz tentang tafsir ayat kursi. Apakah sampai saat ini masih memahaminya? Atau sudah mulai hilang? Kita lihat bagaimana para ulama ngulangi baca tafsirnya, diulangin lagi, ditadaburi itu ayat-ayat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah untuk ditadaburi. Jamaah ini baca Quran sehari berapa lembar? One day one juice. Ibu-ibu, satu hari berapa juz? Insya Allah.
Iya, usahakanlah jamaah. Kalau ingin istiqomah, nih kitab istiqomah. Jadi kalau mau tanya apa sih buku yang paling bagus yang berbicara tentang istiqomah, kitab itu namanya Al-Quran. Oh, ada karangan Ustadz Fulan, karangan Ustadz Fulan. Iya, mereka juga mengambilnya dari Al-Quran. Quran ada bersama kita. Dan alhamdulillah sekarang kalau bicara mushaf nggak seperti dulu. Kalau mushaf ya orang harus wudu. Sekarang kita bisa pegang HP nggak harus wudu. Karena memang bukan mushaf yang kita pegang. Dulu Quran terjemahan mahal harganya. Dan tidak semua orang bisa membelinya. Kalau kita harus membawa mushaf kemana-mana, takut dibilang ria. Bawa tempat kerja, tempat parkir, buka mushaf. Ria, oh nanti booking mushaf. Sekarang bisa HP. Antum bisa. Ini anak-anak sekarang alhamdulillah ada mereka yang menghafal Al-Quran. Ana minta, Willy, jangan sampai mereka lulus sampai menyetorkan bacaan Al-Quran 30 juz sama artinya. Baca. Ada program itu enggak? Belum kan? Belum. Artinya antum jangan keluar dari sini anak kecuali baca Quran 30 juz sama artinya. Lu baca doang jemaah. Antum menghafal bisa 30 juz. Kok baca aduh berat Ustaz. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah sudah mudahkan. Tapi mau enggak? Jadi ada orang yang selalu mengatakan saya nggak mampu Ustadz. Engkau bukan nggak mampu, engkau nggak mau. Ketika orang punya kemauan, Allah kirimkan kemampuan nanti. Maka tolong baca Al-Quran minimal lah. Kalau ingin istiqomah tiap hari. Bukan buat santri-santri ya. Kalau santri juga nggak apa-apa. Tiap hari 1 lembar. 1 lembar. Ini baca sama artinya. 1 lembar. Kalau 1 lembar berarti 10 bulan hatam. Paling enggak setahun sekali hatam Quran sama artinya. Kalau yang tanpa artinya ya fadol. Kita hatam tadi one day one juz silahkan. Tapi sama artinya usahakan kita punya program. Anda mau baca, Anda kepingin tahu kenapa Allah turunkan Al-Quran ini. Ada apa di dalamnya? Para ulama yang bisa bahasa Arab saja mengarang tafsir pakai bahasa Arab. Dia ngerti bahasa Arab. Kita lah bahasa Arab iso. Baca tafsir nggak pernah. Oh baca tafsir. Tadi Anda dengar ada kajian tafsir hari apa di sini? Ahad. Berapa lembar? Itu kalau ngikutin tafsirnya Ustadz itu berapa tahun hatamnya? Kalau tiap ahad ada 1 lembar yang ditafsirkan sama Ustaz. 3-4 ayat. Ini Al-Quran ada 6.000 ayat kira-kira. Kalau 3, anggap 5 ayat lah paling banyak. 5 ayat kali 4 dalam kali 51 ahad. Berapa jadinya? Jamaah? 200. Ini 6.000 ayat. Kapan hatam jemaah? Jadi enggak, kita harus rencanakan jemaah. Diri antum bikin rencana. Kita kalau tidak membiasakan diri kita untuk konsisten dengan rencana kita, akhirnya kita enggak pernah hatam. Maka kenapa Anda sebutkan cukuplah. Paling tidak minimal 1 hari 1 lembar. Bolak-balik berarti ya, 1 halaman. 1 lembar. Berarti 2 halaman. 1 hari. Pagi halaman pertama, halaman kedua. Tapi rutin. Jangan memejamkan mata kecuali aku sudah baca tafsir 2 lembar ini. Insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada istiqamah. Karena Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi
lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, dan Quran ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Maka semoga dengan cara itu kita bisa lebih istiqomah lagi. Yang lainnya nanti kita bahas. Kadangkala kita ini kalau dikasih tahu, oh kiat yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, oh ya 5 kiat, siap satu insyaallah. Wala ono sing diamalno. 1 tok sekarang. Kiatnya baca Al-Quran 1 hari 1 lembar. Barakallahu fiik. Ada 5 menit sisa waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Nah. Jamaah. Alhamdulillah kalau sudah faham. Nah, tafadhol. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau nggak bisa jawab, enak jadi ustadz itu. Wallahu a'lam, tidak tahu gitu kan. Nah, kalau memang nggak ngerti mau ngomong apa kita. Nah, tafadhol. Udah hidup kayaknya. سمعت هذا المرسل من الأستاذ دكتور شبيب الخاتم البيوني المعصية هي التي إضلال من الله للمعاصي هذا سيستمر. أعد كلامك. المعصية إضلال من الله للمعاصي. إذلال من الله للعاصي. للعاصي. Nah, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Apakah kemaksiatan yang kita lakukan itu termasuk hukuman dari Allah untuk pelaku kemaksiatan itu? Di mana Allah menghinakan pelaku kemaksiatan. Sahih. Artinya ketika antum berada di tempat yang tidak Allah sukai, antum sedang dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa tatkala kita berbuat dosa, kita merasakan kenyamanan. Oke, kita mungkin ada kelezatan yang dirasakan, tapi Allah melihatmu dan membiarkanmu. Kalau engkau mulia, Allah selamatkan dari kemaksiatan. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, minal ismati an la tajid. Ini ucapan Imam Syafi'i. Minal ismati an la tajid. Termasuk penjagaan dari Allah. Ketika engkau mau berbuat dosa, nggak bisa. Tidak mendapatkan jalan mau berbuat dosa. Seperti orang anggap dia mau main judi. Dia mau main judi, tahu-tahu pulsanya habis. Itu termasuk penjagaan dari Allah. Orang mau berbuat maksiat umpamanya dia mau beli narkoba. Beli sabu-sabu. Tahu-tahu ada penjagaan dari polisi. Dia nggak jadi. Itu termasuk penjagaan dari Allah. Jadi ketika antum mau berbuat dosa, lalu tidak bisa. Karena ada penghalangnya, itu sedang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah bagaimana memuliakan Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf diajak berzina, Nabi Yusuf lari. Kemudian ketika wanita-wanita bersepakat dan bersekutu untuk membuat Nabi Yusuf berzina, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih baik buat aku. Akhirnya Nabi Yusuf tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Dijaga sama Allah. Nah, apabila kita dibiarkan berbuat maksiat, berarti kita sedang dihinakan. Idzan al-ma'siyatu min alamati idlalillahi lil'asi. Nah, sahih. Karena orang yang mulia, Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan buat dia. Kemudian ingat perkataan Imam Syafi'i ketika mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Barakallahu fikum. Hakadha hadis. Naam, tafadhal. Penjelasan dari Ustaz setelah ini
disebabkan karena kemaksiatan sebelumnya. Dan kemaksiatan sebelumnya disebabkan karena kemaksiatan yang sebelumnya hingga pada kemaksiatan yang pertama tadi. Nah, kemudian dijelaskan kepada kami bahwasanya kemaksiatan yang pertama itu disebabkan karena pelanggaran terhadap perintah. Nah, beliau menjelaskan sampai yang tadi. Bukankah pelanggaran terhadap perintah merupakan bentuk kemaksiatan juga? Nah, Masya Allah. Iya, maksiat itu ada dua. Maksiat itu melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Jadi ada dua bentuk kemaksiatan. Dosanya Nabi Adam dan dosanya iblis berbeda. Kita lihat dosanya Nabi Adam itu meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Melanggar larangan, bukan meninggalkan perintah. Dosanya iblis meninggalkan perintah. Dan bicara meninggalkan perintah ini jamaah, biasanya orang kalau meninggalkan perintah itu ada unsur sombong. Tapi kalau orang melanggar larangan, biasanya ada syahwat. Dan kita lihat sikap iblis dan Nabi Adam berbeda. Nabi Adam bertobat. Makanya kalau tadi dikatakan kemaksiatan melahirkan kemaksiatan, kita harus memotongnya. Bagaimana memotong supaya kemaksiatan itu tidak mengantarkan kepada maksiatan selanjutnya? Dengan taubat. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis enggak. Dia mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis enggak mau tobat. Karena biasanya memang meninggalkan perintah itu ada unsur kesombongan. Contoh juga, sholat dan berzina. Orang tidak sholat itu maksiat, orang berzina maksiat. Tapi tidak sholat, itu kemaksiatannya apa bentuknya? Meninggalkan perintah. Berzina, melanggar larangan. Jadi itu mungkin yang dijelaskan. Jadi dua-duanya maksiat, tapi ada perbedaan antara meninggalkan perintah dan melanggar sebuah larangan jamaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ini waktu. Oke, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, iya. Yang pertama berkaitan dengan kita menyewakan tanah. Kemudian tanah itu atau toko disewa oleh orang itu yang peruntukannya halal. Peruntukannya halal. Tapi di situ mungkin ada kemaksiatan. Contohnya pekerjanya nggak sholat ya. Atau orang itu nggak sholat. Insya Allah kita nggak akan dapat dosa. Karena akad kita dengan peruntukan tempat itu. Namun tatkala kita melihat orang itu nggak sholat, tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau dikatakan apakah fulan berdosa? Ya enggak, karena dia menyewakan untuk peruntukan yang halal. Jadi nggak masalah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum na'am. Taib jamaah, kita tutup kajian kita pada hari ini. Ana lihat kuenya juga sudah mulai habis, ada yang sedang dimakan ya karena